Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Bagaimana juga dikuatkannya hatinya, namun air mata meleleh juga dari sela-sela kelopak mata yang dipejamkannya itu. Tenggorokannya turun naik, menahan keluarnya suara isakan. Beberapa tahun dia telah mendidik ke-8 muridnya itu. Beberapa tahun mereka telah berjuang bersama-sama untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Beberapa tahun mereka bersama-sama telah berjuang untuk menghancurkan kemaksiatan dan memusnahkan kebejatan serta kejahatan. Namun hari ini mereka semua menemui nasib semacam itu, menemui kematian dengan cara yang mengenaskan di luar dugaan Wira Sokananta. Dalam masih pejamkan kedua matanya itu, ketua perguruan teratai putih ini coba berpikir dan menduga-duga siapakah kiranya manusia yang telah menjatuhkan malapetaka yang begini kejam terhadap anak-anak muridnya. Tak bisa diduganya, tak bisa dipikirkannya, karena seingatnya dia tidak pernah mempunyai seorang musuh pun dalam dunia persilatan. Wira Sokananta membuka kedua matanya kembali. Pada saat inilah, di balik pandangan matanya yang masih digenangi air mata itu, pandangannya membentur buku besar buah tulisannya sendiri yang dipantek dengan sebuah keris milik salah seorang muridnya. Serentetan kalimat yang ditulis dengan darah tertera di kulit buku itu. Kepada ketua perguruan teratai putih, kalau ingin menuntut balas kematian murid-muridmu, datanglah ke puncak Gunung Tangkuban Perahu pada hari 13 bulan 12. Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Wiro Sableng. Mata yang digenangi air mata dari Wiro Sokananta menyipit, membuat air mata yang tadi mengambang menjadi turun meleleh membasahi pipinya. Ingatannya kembali pada masa puluhan tahun yang silam. Dulu, dunia persilatan memang pernah dibikin geger oleh seorang tokoh utama yang dijaya tiada tandingan. Tokoh yang telah merajai dunia persilatan selama bertahun-tahun itu adalah Eyang Sinto Gendeng, seorang pendekar perempuan yang bersenjatakan sebuah kapak sakti bernama Kapak Maut Nagageni 212. Namanya harum di kalangan tokoh-tokoh silat golongan putih, karena pendekar 212 adalah pembasmi kejahatan dan penolong kaum lemah. Sedang bagi golongan hitam, tokoh ini sudah barang tentu menjadi momok besar yang sangat menakutkan. Pada masa kehidupan pendekar 212 itu, di mana saat itu Wira Sokananta masih belum mendirikan perguruan teratai putih. Karena sama-sama dari golongan putih yang sehaluan dalam perjuangan, maka dengan sendirinya tiada permusuhan atau silang sengketa antara dia dengan pendekar 212. Tapi hari ini terjadi peristiwa berdarah itu, peristiwa maut yang diakhiri dengan meninggalkan pucuk surat tantangan. Dan surat ini justru ditandatangani dengan nama pendekar Kapak Maut Nagageni 212. Tentu saja hal ini hal yang tidak dimengerti Wira Sokananta. Kemudian apa pula arti dan hubungannya nama Wiro Sableng itu? Ketua perguruan teratai putih ini coba merenung. Renungannya ini menyangkut pada masa puluhan tahun yang silam itu. Di masa dunia persilatan geger oleh kehebatan pendekar 212, tiba-tiba entah kemana perginya pendekar 212 lenyap. Tentang kelenyapannya pun banyak tokoh-tokoh persilatan memberikan tanggapan. Mungkin pendekar 212 sendiri yang sengaja lenyap mengundurkan diri dari dunia persilatan. Mungkin juga tokoh ini telah menemui kematiannya dengan cara yang tak bisa diduga. Meski tanggapan yang kemudian ini agak diselimuti rasa keraguan-raguan, tapi kini dengan adanya kejadian maut di perguruan teratai putih itu, Wira Sokananta merasa yakin bahwa sesuatu memang telah terjadi dengan diri Eyang Sinto Gendeng atau pendekar 212. Dia berkesimpulan bahwa pendekar 212 dalam satu pertempuran hebat dan tak diketahui oleh dunia luar telah dikalahkan oleh seorang pendatang baru bernama Wiro Sableng. Kemungkinan sekali pendekar 212 menemui ajalnya di tangan Wiro Sableng itu, merampas Kapak Maut Nagageni 212 yang kemudian malang melintang di dunia persilatan dengan memakai gelar pendekar Kapak Maut Nagageni 212. Dan kelanjutan renungan ketua perguruan teratai putih itu ialah siapa manusia Wiro Sableng ini sebenarnya. Nama itu satu nama baru baginya. Meskipun nama baru, tapi satu hal yang diyakini oleh Wira Sokananta, bahwa
dengan manusia itu, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan perguruan Teratai Putih, tak pernah mempunyai permusuhan dan menanam dendam kesumat. Apa yang menjadi latar belakang pembunuhan besar-besaran atas murid-muridnya benar-benar sangat gelap bagi Wira Sokananta. Dan bila matanya membentur lagi tulisan berdarah yang menyatakan tantangan itu, benar-benar ketua perguruan Teratai Putih ini merasa dibakar hatinya. Bulan 12 masih 9 bulan lagi. Apakah dia akan menunggu sampai sekian lama untuk kemudian baru bertemu muka dan membuat perhitungan dengan Wiro Sableng? Ataukah detik ini juga dia meninggalkan perguruan dan mencari musuh durjana itu? Namun Wira Sokananta tahu bahwa apa yang mesti dilakukannya saat itu ialah menguburkan jenazah-jenazah ke-8 orang muridnya di halaman perguruan.